Podcast ini merupakan salah satu kegiatan untuk memfasilitasi para perempuan muda yang tergabung dalam kelompok Puan Muda atau KPM yang diorganisir oleh Rumpun melalui program penguatan kepemimpinan perempuan muda menuju generasi emas Indonesia yang berlangsung selama Agustus 2024 hingga Januari 2025. Temukan kisah-kisah menarik dan inspiratif dari para puan muda di podcast ini. Bersama kami, Kak Happy dan Kak Kisha dalam Puan Muda Punya Cerita, Inspirasi Perempuan Indonesia. Program ini diselenggarakan oleh Rumpun, Ruang Mitra Perempuan, dan didukung oleh Kedutaan Besar Irlandia di Indonesia. kita ketemu lagi dalam podcast Puan Muda Punya Cerita. Podcast berbagi pengalaman dan inspirasi perempuan bersama saya, Happy. Hari ini kita akan belajar lagi, kita akan mendapatkan inspirasi baru dari para narasumber yang sudah hadir hari ini. Halo semua. Ya, siapa dulu nih yang akan memperkenalkan diri? Karena sudah kelihatan cantik-cantik, cute. Imut yang ini dulu deh. Siapa nih namanya? Saya Rifina Wijirahayu dari KPM Fatima Azhara. Saya sekolah di SMK Terpadu Al-Islamiyah kelas 11 jurusan MPN. Oke, ini dari Songosari ya? Iya. Oke, desanya apa nih? Desa Purwoasri. Purwoasri. Oke, panggilannya Revina ya? Iya. Oke, ini bukan merek garam kan ya? Bukan. Terima kasih Revina. Selanjutnya siapa nih? Hai, namaku Naila Safitri, biasa dipanggil Naila. Aku dari KPM Fatima Azhara. Saat ini aku lagi kelas 11 di SMK Terpadu Al-Islamiyah jurusan MPLB. Oh, oke. Ini sama-sama ya? Iya, Sama-sama satu kelas. Oh, satu kelas. Iya. Oh, bestie dong, bestie. Iya. Mulai dari SD. Oh, mulai dari SD. Ya ampun, dari dulu temannya cuma ini doang. Nggak punya teman lain. Ada. Oke, berarti kompak dong ya? Biasanya kalau sering udah temenan lama biasanya lebih kompak ya? Iya. Iya, ini biasanya kalau sama-sama bestie biasanya ngomongin apa nih? Terus saking banyak yang diomongin sampai suatu hari pernah nggak ada obrolan, saking semuanya pernah diceritain. Oh, gitu. Jadi ketemu terus cuma diem-diem aja itu, tapi hati kalian menyambung gitu kah? Atau mungkin juga biasa tentang cowok. Pernah. Oh, pernah. Pelajaran sekolah pasti ya? Pasti. Kalau ngomongin skincare? Satu sih, soalnya itu kan juga kebutuhan dari remaja-remaja. Oh, udah pakai dong ya? Sudah. Oh, Kak, kalau Naila suka pakainya apa yang biasa dipakai sehari-hari? Facial wash sama moisturizer. Yang pasti penting banget, sama sunscreen. Oh, itu oke. Terus yang lainnya, kalau make up ada nggak? Make up sih jarang, soalnya kan kalau sekolah juga nggak boleh. Nggak boleh ya? Oh, kan. betul tuh, nggak boleh. Tapi boleh lah ya kalau pakai sunscreen ya? Iya, sunscreen berkali itu masih boleh. Oh, begitu. Lip balm. Kalau Revina gimana nih? Kalau biasanya pakai facial wash atau enggak itu moisturizer. Sunscreen juga pakai. Terus kalau soal makeup biasanya pakai bedak. Terus pakai mascara juga biasanya kalau kebutuhan aja. Kalau mau acara-acara aja. Oh, acara apa tuh biasanya? Biasanya acara keluarga, kalau nggak main-main kalau Mall gitu ya, atau bareng-bareng sama teman-teman kemana gitu ya. Wih, berarti itu anak-anak sekarang itu harus ini ya, kelihatan charming kalau pakai makeup. Oke, tapi orang tua kalian atau lingkungan nggak apa-apa ya kalau misalnya kalian pakai makeup? nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi nggak berlebihan. Pokoknya normal-normal aja lah ya. Oke, baik. Sebenarnya dalam hal ini kalian tuh merawat head to toe ya, dari atas kepala, pasti kan keramah dong ya, pakai sampo, bahkan sampai ke ujung kaki gitu ya, semuanya dirawat. Itu adalah sesuatu yang fisik-fisik yang terlihat atau orang lihat. Nah, sekarang kalau ngomong fisik itu lawannya adalah non fisik. Ya, ngomong dalam hal ini adalah mental atau jiwa gitu ya. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh dirawat nggak sih sama kalian? Biasanya sih Sama dulu yang mau ngomong? saya. Oke, aku mau join dikit, coba. Ya.
sampai kalau soal non fisik biasanya terlupakan karena terlalu fokus ke yang fisik. Sampai lupa kalau kita masih punya diri kita. Emang apa yang membuatmu sampai lupa gitu loh? Apa kesibukan-kesibukan apa gitu? Biasanya terlalu fokus ke memperbaiki diri wajah gitu. Oh, karena keseringan nyari-nyari merek makeup ini atau skincare ini, terus kemudian lupa ada diri yang perlu dirawat gitu ya. Oke. Lalu kemudian apa tuh yang kemudian Revina perlu atau merasa menyadari bahwa ada nih jiwaku yang perlu dirawat. Kadang kalau ada masalah gitu baru nyadar, oh iya aku punya diri aku yang harus aku rawat gitu. Terus ada mental juga yang harus kita jaga. Jadi setidaknya sadar dulu ya bahwa ada jiwa yang perlu dirawat, nggak cuma yang kelihatan-kelihatan aja. Kalau Naila gimana? Kalau saya sih kadang suka nggak sadar kalau yang dari dalam itu juga perlu dirawat. Jadi biasanya saya kalau secara internal ini lebih suka untuk menyenangkan diri, entah itu dengan hobi atau self reward gitu. Oh, itu adalah bagianmu untuk ini, caramu untuk merawat diri ini. Iya. Jadi saya itu perlu terkadang saya perlu menyenangkan diri, terkadang juga saya perlu menenangkan diri. Oke. Itu dari apa sih hal-hal yang kemudian membuatmu harus aku tenang, aku harus dirawat, itu gara-gara apa gitu biasanya? Biasanya overthinking. Pada? Kalau saat ini kan kita juga lagi kelas 11 mau prakerin gitu. Suka kepikiran nanti aku bisa prakerin di sini nggak ya? Terus kalau di prakerin gitu nanti aku diajarin ini nggak ya? Bisa nggak ya? Gitu. Itu jadi masih ya seputar tentang pendidikan gitu ya yang bikin overthinking ya, bukan melulu masa depan. Masa depan tentunya. Tentu ya. Iya. Oke. Kalau misalnya apa namanya Revina, apa nih yang membuatmu atau hal apa yang kemudian kamu merasa perlu merawat diri itu karena apa? Overthinking juga sama kayak prakerin. Teman prakerinnya perlakuannya gimana ya? Terus pekerjaannya banyak nggak? Terus sampai lembur-lembur nggak? Karena pasti ada aktivitas yang lainnya yang harus dilakukan setelah prakerin. Gitu. Tapi selain itu ada nggak yang misalnya kalian melihat, kan pasti punya media sosial ya, atau mungkin juga melihat di lingkungan sekitarmu gitu-gitu? Ada sih, kayak kalau lihat TikTok tuh biasanya lihat orang bisa mencapai cita-citanya dengan lancar gitu. Kok aku bisa nggak ya kayak mereka gitu. Terus overthinking lagi Iya, gitu. overthinking lagi. Oke, jadi kemudian ada pemicu-pemicu gitu ya yang kemudian akhirnya kalian overthinking lah, kemudian jadi cemas lah, dan akhirnya kemudian lupa bahwa ada diri yang perlu diperhatikan, ada yang perlu dirawat gitu. Nah, kalau kemudian kalian merasa perlu merawat diri, itu tadi kan si Naila udah bilang bahwa aku akan melakukan hobi itu. Bagaimana kemudian kamu tetap menjaga jiwamu atau mentalmu itu sehat? Biasanya selain kayak mengalihkan dari perasaan sedih, saya juga mencari jalan keluar dari masalah yang lagi saya pikirkan ini. Soalnya kalau kita cuma mengalihkan aja kan itu masalahnya juga nggak bakal hilang gitu. Contohnya gimana nih, coba ada pakai contoh nggak? Apa ya? Pak, misalnya kan saya lagi bingung soal prakerin ini. Selain saya juga mengalihkan overthinking ini, saya juga nyari solusi, nyari review dari kakak-kakak kelas gitu. Enaknya prakerin yang bagus itu di mana? Terus apa yang harus saya siapkan gitu. Oke. Nah, terus kemudian hal apa yang kemudian akan ketika kamu udah nemu nih, aku berarti akan mencari review dan sebagainya. Apakah kemudian atau kemudian misalnya tidak dalam kejadian ini, misalnya dalam kehidupan sehari-harimu yang lain, misalnya kamu berhasil memenuhi yang kamu awalnya kan takut, ada takut apa, tidak berhasil apa, terus kemudian kamu bisa melampaui, kemudian kamu akan memberikan self reward gitu kepada dirimu. Tergantung konteksnya sih.
Soalnya kalau yang self reward tuh saya lebih sering kalau dalam 1 minggu saya biasanya menargetkan diri sendiri untuk berhemat, entah itu buat menabung, buat beli sesuatu, atau cuma sekedar buat kesenangan aja di ujung pekan gitu. Biasanya kalau saya 1 minggu itu menyisihkan uang, terus di hari Sabtu atau Minggunya saya bakalan kayak beli makanan-makanan yang saya suka gitu. Ya, itu kemudian malah nggak, itu malah membuatmu bahagia ya, Iya, self reward, karena merasa, jadi dalam hal ini self rewardmu adalah karena aku sudah bersusah payah dalam hal ini, menabung, berhemat, lalu aku boleh dong ya memberi sesuatu pada diriku sendiri gitu ya. iya. Oke. Kalau dirimu ada nggak self reward? Biasanya kalau self rewardnya tidur, soalnya mengalihkan dari kesibukan gitu, mengistirahatkan diri dari kesibukan dalam satu pekan. Biasanya kalau hari Minggu tidur, istirahat, menenangkan pikiran dari kesibukan-kesibukan dan sebagainya. Oke, jadi antara keduanya ini beda ya ketika memberi sesuatu yang berharga pada dirinya ya, yang tadi disebut sebagai self reward itu ya. Self reward ini berarti dalam proses untuk self care gitu ya, karena memberi sesuatu yang tubuh butuhkan gitu. Nah, kalau tadi Regina adalah tidur ya. Terus kalau Naila itu jajan dari hasil dia berhemat. Nah, tapi gimana kalau misalnya aku bayangin, aku nggak tahu nih tidurmu tuh berapa lama, terus seberapa banyak, atau kayak apa jajanmu gitu. Misalnya jajanmu ternyata jajan-jajan yang manis-manis banget gitu loh. Misalnya banyak gula, kan kita tahu ya, eh, akibat dari kita terlalu banyak mengonsumsi gula. Atau misalnya atau Revina yang tidur, tapi tidur sepanjang hari, kayak kayak beruang gitu di musim dingin gitu ya, tidur terus itu. Itu apakah sesuatu yang, ataukah apakah seperti itu kejadiannya, atau gimana kalian mendefinisikan itu sebagai self reward yang pas atau sesuai? Nanya dulu. Kalau menurutku self reward ini yang secukupnya aja. Soalnya self care yang positif kalau dilakukan dengan berlebihan itu bisa berdampak negatif juga, menjadi self care yang negatif. Itu kayak apa tuh contohnya? Kalau misalnya kan aku self rewardnya suka banget jajan, suka belanja gini. Kalau misalnya aku belanjanya terlalu banyak, itu juga boros kan, nanti kan itu bikin boros. Nah, terus kalau misalnya kita suka jajan yang kayak entah itu manis banget, pedas banget, dan itu keseringan juga nanti nggak sehat. Itu nanti bisa jadi self care yang negatif. Oh, oke ya. Jadi ada yang positif itu selama sesuai dengan porsinya lah ya, baik secara unsur kesehatan, jadi juga unsur dompet juga ya. Iya. Oke. Kalau Revina? self rewardku kan tidur. Kalau tidurnya berlebihan kan bikin pusing kan biasanya ya. Itu kan bisa merusak badan gitu, bisa kalau kan kalau tidur berlebihan tidak baik buat diri kita, jadi kita harus mendapatkannya dengan porsi yang pas aja. Tidurnya secukupnya aja gitu. Tapi biasanya berapa lama sih tidurnya kalau hari Minggu yang memang dirimu untuk meniatkan untuk tidur sebagai bagian dari self care gitu? Biasanya kalau pagi siang itu mulai jam 10 sampai jam 3 mungkin. Wih, ya, benar-benar Sepanjang bangun. sampai bangun aja gitu. Biasanya pakai alarm juga kalau ada acara. Jadi memang benar-benar ini ya, meniatkan buat tidur. Dan itu tidur yang beneran deep sleep, atau ya kamu hanya di tempat tidur aja, nggak ngapa-ngapain, tapi sambil tetap scroll medsos misalnya, atau sambil baca, atau ngapain, atau benar-benar tidur? Biasanya sebelumnya itu scroll dulu sampai ngantuk, biasanya terus tidur sampai panas. Lah, jangan-jangan dia kan dari jam 10 tuh scrollnya sampai jam 1, tidurnya cuma 1 jam, nggak jadi tidur dong ya. Tapi kalau waktunya duhur, sholat itu dibangunin biasanya, terus tidur lagi, balik tidur lagi. Gitu. Jadi artinya teman-teman ini
ngerti lah ya, maksudnya kapan aku harus memulai dan kapan harus mengakhiri. Ini kayak lagu. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kalian kayaknya nggak ngerti deh lagu ini, nggak ngerti ya? Bener, nggak ngerti. Oke, ya jadi sebenarnya teman-teman tuh sudah punya takaran sendiri ya. Kapan atau bagaimana harus memberi atau apa self care gitu ya kepada diri sendiri atau juga dengan cara memberikan self reward yang dibutuhkan oleh diri sendiri. Nah, teman-teman, tapi pernah nggak mengamati eh, ini karena aku melihat juga ya misalnya di media sosial dan aku juga tidak tahu apakah itu memang seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kayak fenomena misalnya orang terutama orang muda baru kerja dikit terus kemudian stres di dunia kerja terus aku healing pergi entah pergi keluar kota atau pergi keluar pulau bahkan ada yang keluar negeri misalnya atau mungkin apa namanya kayak merasa mendapat beban dalam hal pekerjaan kemudian akhirnya aku perlu healing dengan melakukan ya macam-macam caranya ada yang beli-beli ada yang apa namanya tapi nggak ada yang kayak kamu kayaknya yang tidur itu kayaknya aku jarang banget ngeliat gitu. Nah teman-teman gimana tuh kalau melihat fenomena yang macam ini? Kalau seperti itu kan bisa bikin self-care yang bikin kita lupa akan tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan gitu kan. Nah itu termasuk self-care yang negatif yang bisa dampaknya itu sebenarnya itu cuma sementara aja, bersifat kepuasan, memberi kepuasan sementara aja dan bikin kita malah memperburuk kondisi. Kamu punya teman nggak yang kayak ya menurutmu ya kita tidak sedang menjudge orang tetapi menurutmu itu sebenarnya adalah sesuatu self care yang negatif? Teman saya itu suka banget beli seblak. Mhm. Nah saya itu nggak tahu ya dia itu mendefinisikan beli seblak ini sebagai self reward apa enggak. Soalnya hampir setiap hari dia itu pasti beli seblak kan itu nggak bagus. Tapi dari beli seblak terus nih dia mendapatkan kesenangan yang pastinya itu juga bersifat sementara. Jadi apakah kemudian dalam hal ini sebenarnya kita tuh sedang tidak bisa mendefinisikan mana itu keinginan dan mana kebutuhan? Menurutmu gimana? Menurut saya sih kayaknya dianya yang kurang aware sama diri sendiri. Terus juga dianya kadang kalau diingetin juga kadang terus bandel gitu loh, membantah, dia nggak mau dengerin, jadi dia tetap ngelakuin apa yang pengen dia lakuin. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kebanyakan makan seblak selain kenyang, itu apa sih? Kalau Kalau menurutmu yang menjadi tidak baik gitu? kalau berlebihan, apalagi kan dia suka pedas, jadi dia itu suka ini tuh sebelahnya yang level tinggi banget, kan itu juga nggak bagus buat lambung gitu. Hampir setiap hari dia itu beli, kan itu nggak bagus sebetulnya, walaupun dia senang tapi kan itu juga senangnya cuma sementara. Dan artinya dalam hal ini sebenarnya diri kita tuh dituntut untuk ngerti batasan ya. Iya. Oke lah suka makan seblak, tapi mungkin jumlahnya. Oke lah suka makan pedas, tapi harus diatur tingkat kepedesannya gitu ya maksud Naila itu ya. Iya, harus misalnya kayak dibatasin 1 bulan misalnya 2 sampai 3 kali aja, jangan sering-sering. Kan nggak bagus juga buat kesehatan. Oke, jadi dalam hal ini Naila memandang bahwa ya boleh, tetapi kemudian kita juga harus tahu batasannya gitu Iya, ya. betul. Kalau Revina gimana? Biasanya teman-teman kan ada yang biasanya setiap hari jalan-jalan gitu sampai lupa kalau ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Kan kalau jalan-jalan biasanya beli-beli gitu, biasanya boros, terus lupa kalau ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Artinya maksudnya dia itu karena kebanyakan jalan-jalannya apa kebanyakan beli-belinya? Kebanyakan beli-belinya. Ya kalau misalnya itu Kalau uang tabungnya cukup ya gimana ya, lebih hemat aja gitu. Kalau berlebihan kan gak bagus juga. ya jadi segala sesuatu yang berlebihan di dunia itu pokoknya intinya nggak bagus gitu ya. Iya. Walaupun kamu punya uang, walaupun kamu punya harta di seluruh dunia, tetapi kalau kemudian tidak disesuaikan dengan kebutuhan itu juga nggak oke gitu ya. Oke, baik. Tapi apakah ini menurut kalian tuh sudah cukup gitu? Jadi apakah perlu mengembangkan atau mengimprove diri menjadi lebih baik? Apakah kemudian self care yang sudah dilakukan ini sudah cukup gitu? Manakah bagian yang akan perlu kalian perbaiki atau tambah dari Revina? Menurut saya self care yang saya lakukan itu kayak
sedikit berlebihan karena tidurnya kan kebanyakan, jadi kayak kurangnya aja sedikit gitu biar nggak tidur terus, kan ada kewajiban yang lain yang harus kita lakukan saat hari itu. Oke, jadi mungkin bisa diganti dengan aktivitas fisik yang lain lah ya. Iya, kayak olahraga. Toh nanti malam juga tidur lagi kan ya. Iya. Jadi ini Anda benar-benar apa koala atau memang beruang ini ya? Tidur terus ini soalnya, kepinginnya tidur terus gitu ya. Iya. Oke, jadi akan mengurangi dan kemudian mengganti aktivitasnya. Iya. Selain itu apa lagi tuh yang upaya untuk self care ya yang akan menambah kualitas hidupmu? Ya bisa ditambah dengan jalan-jalan itu mungkin sama teman-teman biar nggak tidur terus. Terus Beribadah gitu. oh iya, Sholatnya lebih banyak misalnya gitu ya. Apalagi ini kan sekolahnya kayaknya di pondok gitu ya. iya. Atau menambah sholat malam kali ya. Itu bagian self care gak sih? Termasuk Bisa. Masuk ya, baca Al-Quran gitu kali ya. Iya. Itu sebenarnya self care gitu ya, bukan kewajiban aja ya sebenarnya ya. Ya walaupun itu adalah ibadahnya adalah sunnah, tetapi yang dilakukan kalau diniati sebagai self care ya jadi self care ya, nggak jatuhnya jadi kewajiban yang harus dilakukan. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Betul. Hmm. Kan kalau beribadah biasanya ini kewajiban gitu. Kan bisa buat nambah pahala juga kalau beribadah gitu. Terus Hatinya tenang, iya, dapat bonus pahala gitu ya. ya, kan bisa cerita-cerita juga. Kalau pas ibadah kan ceritanya beda kayak cerita ke orang gitu. Iya benar juga ya. Aku jadi ingat lagi nih harus lebih rajin sholat malam ini ya. Kalau Naila gimana nih? kalau aku self-care-ku yang seperti self reward itu cuma bisa buat nyenengin diri aja. Kalau hobi itu menurutku kurang efektif karena hobiku sendiri juga masih jarang-jarang gitu. Kalau hobiku yang tetap paling cuma mendengarkan lagu. Kalau hobiku yang lain kayak menggambar itu aku sangat jarang banget. Dan mungkin aku bisa melakukan self-care dengan mencoba hal baru seperti ikut-ikut organisasi dan lain-lain. Supaya aku bisa punya pengalaman yang lebih bagus. Terus aku juga bisa menjadi sosok yang berani lagi dan berani mengambil resiko gitu. Jadi kayak gabung sama KPM nih ya, Nah, ya latihan betul. lah. Ini kan kayak hal baru kan sebenarnya ya. Iya. Ini juga hal baru. Kadang-kadang orang kan gini, orang itu takut untuk mencoba sesuatu karena sudah punya pikiran buruk dulu atau punya ini paling nggak berguna. Tetapi itu bisa jadi tidak terjadi sampai kita kemudian terjun langsung gitu ya, dan kemudian mengalami sendiri dan kemudian akhirnya mengubah mindset kita ya. Iya. Ya karena bener juga sih kalau kemudian kita kayak gitu-gitu aja hidupnya ya, standarnya gini-gini aja, nggak pernah akan naik gitu ya, karena nggak pernah belajar sesuatu dan akhirnya ada diri yang tidak terawat gitu ya. Karena mungkin kan kalau dalam jiwa kita itu kan sebenarnya haus akan sesuatu yang baru, haus akan pengetahuan baru, pengalaman baru, tapi kalau kemudian kita tidak pernah memberikan ini ya hidup kita akan gitu-gitu aja ya, nggak Iya. pernah ada self improvement gitu. Ya, untuk self improvement ini kita harus keluar dari zona nyaman ya, Kai. Susah tuh, yakin tuh berani. Apa yang kemudian akan membuat motivasi apa gitu yang Yang bikin saya berani untuk keluar dari zona nyaman ini, yang bikin saya berani untuk keluar dari zona nyaman itu adalah ketika saya berpikiran bahwa kalau kita nggak coba langsung itu ya kapan berkembangnya. Terus kalau misalnya katanya kalau kayak gini tuh bikin makin ribet aja gitu. Nah kalau saya berpikir itu, gimana kita memandang itu dari apa yang udah kita alami gitu. Apa yang kita alami kan juga beda sama orang lain alami. Jadi dampaknya itu ya tergantung dari kitanya sendiri. Iya, tapi kalau ngomong-ngomong hidup itu ribet, ya ribet lah cuy. Kalau nggak ribet itu ya udah nggak hidup gitu ya. Karena kan berarti namanya ribet kan ada sesuatu yang diupayakan, ada sesuatu yang dilakukan ya. Kalau kemudian menganggapnya itu ribet ya ribet gitu kan. Oke deh. Ayolah, kalau Revina?
hampir sama kayak Naila kan. Mm-mm. Kalau kata orang ih ribet gini kan itu menurut orang, kan ini buat kebutuhan kita sendiri. Mm-mm. Jadi apa yang kita butuhkan kita lakukan, jangan pikir omongan orang. Kan porsi kita beda sama orang lain, kebutuhan kita juga beda sama orang lain, jadi kita fokus ke diri kita aja dulu. Oke, jadi kalau ngomong-ngomong fokus pada diri kita sendiri, berarti teman-teman ngerti dong ya kebutuhan atau bahkan kelemahan dan kekurangan diri apa sih? Kalau kekurangan biasanya sering itu sering overthinking, kalau nggak gitu sering biasanya suka tersinggung gitu. Itu Anda yang terlihat kalem, lemah lembut ini gampang tersinggung. Iya. Oke. Lalu kalau kelebihannya? Kalau soal kelebihan sih bisa mengenali diri sendiri, buat aku harus begini, terus bahagiaku gini, yang nggak cocok buat aku kayak gini. Oh, oke. Jadi menurutmu adalah ketika mengenali diri sendiri itu kamu punya nilai sendiri ya? Iya. Oh ini cocok nih buat hidupku. Oh ini nggak cocok aku buang kayak gitu ya? Iya. Berarti itu adalah fasemu untuk mengenali diri sendiri dan ini masih terus berlanjut tentunya ya? Tentu. Oke. Kalau Laila, caramu mengenali dirimu sendiri, kekurangan dan kelebihannya? Kalau aku melihat dari apa yang udah aku jalani selama ini, aku mungkin bisa berspekulasi bahwa kelebihanku itu adalah aku orangnya on time. Jadi aku tuh menghargai waktu. Siap Bu. Ini orang yang suka telatan, malu nih aku nih. Ya. Soalnya aku juga suka gratis gitu. Kalau sama orang yang kalau janjinya jam segini, berarti kan harusnya jam segitu udah di tempat, bukan jam segitu baru persiapan. Iya, itu bikin kesel. Sudah OTW, padahal itu OTW ke kamar mandi, Iya. bukan OTW ke lokasi. Tuh ada yang senyum-senyum kayaknya iya tuh, pelaku. Oke, jadi kelebihanmu dan itu sebuah kesadaran waktu loh sebenarnya ketika kita sadar diri, oh ini harus tepat waktu, berarti ya itu udah juga menghargai orang lain gitu kan. Iya. Kemudian kalau waktunya sesuai ya berarti kan nanti rangkaian kegiatannya juga tidak akan terhambat gara-gara yang telat itu ya. Iya betul. Kalau yang kekurangannya tuh? Kekurangan aku adalah orang yang tergesa-gesa, dan aku suka melakukan sesuatu itu kadang nggak mikir 2 kali, soalnya kayak mikirnya itu biar cepat selesai gitu. Tapi setelah melihat dampak negatif dari apa yang aku gesa-gesakan ini, aku malah kayak menyesal gitu. Itu kekurangan sih. Oke, kalau yang in English itu gerusu gitu ya. Oke, tapi bagus lah kalau kemudian Naila dan juga Revina itu ngerti kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Berarti setelah ini akan lebih tahu gitu ya bagaimana menentukan langkah hidupmu gitu kan? Iya nggak? Iya, Betul. Oke. Ya jadi karena ini ketika kita bisa mengenali diri sendiri kan berarti kita sedang memperhatikan kebutuhan kita ya, baik tadi secara fisiologis, yang tidur, makan, atau juga secara kebutuhan biologis dan juga kebutuhan psikologis gitu ya, bahwa kita juga butuh untuk terima, kita butuh juga untuk dihargai gitu kan. Kalau tadi Nela bilang kan mengingatkan ketika kita punya kegiatan bareng, berarti kan kalau kemudian kita tepat waktu kan sebenarnya kita sedang menghargai orang lain. Otomatis juga kadang kan kita juga kepengen iya seperti itu kan ya. Jadi sebenarnya kita juga masih butuh hal yang seperti itu. Nah itu juga adalah bagian dari cara kita untuk self care dan tentunya proses ya untuk bisa mengenali kebutuhan kita. Tetapi bagi teman-teman ini yang masih remaja tetapi sudah mulai mengerti apa kebutuhannya, apa juga keinginannya, menurutku itu bagus sih. Maksudnya untuk kemudian setidaknya teman-teman itu sedang memperhatikan diri sendiri. Jadi ketika biasanya aku lihat ya di masyarakat atau di sekitar kita, ketika kita bisa mengenali diri sendiri, kita ngerti apa kebutuhan kita sendiri, itu artinya kita tuh selesai dengan diri kita sendiri. Dan ketika orang yang selesai dengan dirinya sendiri, itu dia akan punya energi yang lebih untuk bisa mengabdikan diri
pada kemanusiaan, untuk memikirkan orang lain gitu. Ya benar nggak? Biasanya kan orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri, boro-boro menyelesaikan permasalahan diri sendiri, mau ngurusin orang lain nggak mungkin kayaknya. Iya. Kayaknya sibuk gitu loh. Kayaknya akan repot ngurusin orang lain. Apalagi ini teman-teman adalah bagian dari generasi emas Indonesia nih, yang nanti pada tahun 2045 gilirannya akan mewarnai Indonesia Raya kita tercinta. Oke guys, kita sudah berada di penghujung acara hari ini dalam Puan Muda Punya Cerita, podcast berbagi pengalaman dan inspirasi perempuan. Sekarang kita akan mendengarkan pesan dari para narasumber kita hari ini. Dari Revina, silakan. Tantang dirimu untuk terus tumbuh dan jangan lupa untuk merawat diri. Self-care bukan pelarian, tetapi landasan kuat untuk menghadapi kesulitan dan terus berkembang. Mantap! Terima kasih. Kak Naila, silakan. Self-care adalah seni mendengarkan tubuh dan jiwa, waktu kita untuk mengistirahatkan diri dan kembali dengan kekuatan yang baru. Wah, aku jadi merinding dan merasa bersemangat ini. Oke, baik, terima kasih Naila dan juga Revina sudah hadir di podcast hari ini. Puan Muda Punya Cerita, podcast berbagi pengalaman dan inspirasi perempuan. Dan akhirnya saya Hebi Budi pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.